Diikhtiarkan aja dulu ya. Nah, diikhtiarkan. Ini lupa udah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di PA Ujung Tanjung ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga minggu ini dan seterusnya kita bisa menjalankan tugas kita sebagai abdi negara, pelayan masyarakat dengan baik. Salawat beriring dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Nabi, al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang paling bakhil di muka bumi ini adalah ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan sebuah syair Arab. La turji fi'la salihatin la'alla ya'ti ghadan wa anta fatin wa anta mayyit. Jangan pernah ditunda-tunda untuk beramal soleh. Boleh jadi hari esok datang tapi kita sudah tak ada. Dalam beramal ini ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Pertama, jangan pernah merasa puas dan jangan pernah merasa amal kita itu paling yang terbaik, dan jangan pernah menunda amal kita. Kenapa kita mungkin terlambat pergi kantor? Ya mungkin ada halangan-halangan lain yang syar'i membuat kita terlambat ke kantor. Misalkan macet atau kendaraan yang rusak atau dan lain sebagainya, terjadi apa-apa di jalan. Tetapi banyak di antara kita terlambat pergi kantor alasannya nggak syar'i. Salah satunya adalah sering menunda-nunda. Nunda nantilah sehingga terlambat. Setiap amal dan perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sedetik, 2 detik terlambat, lalu kita makan gaji daripada terlambat kita itu, apa yang terjadi? Kita memakan sesuatu yang enggak halal. Berbuatlah sesuai dengan apa yang baik. Koridornya sudah ditentukan, masuk jam 8, pulang jam 16.30. Kalau di Jumat pulangnya jam 17. Jadi oleh karena itu dalam beramal ini jangan pernah merasa puas, jangan pernah menunda-nunda. Kalau seandainya menunda-nunda, hari esok datang kita sudah tak ada lagi. Itu yang dikhawatirkan. Karena di antara kita ini besok di hari kiamat apa yang terjadi? Farji'na na'mal sholihan. Kembalikan kami. Tapi itu tak mungkin lagi. Pergi kantor itu amal soleh, melayani masyarakat amal soleh. Tak ada yang nggak amal soleh ketika kita meniatkan itu hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya orang masuk surga itu cuma dua golongan saja. Pertama orang gila, yang kedua orang bodoh. 2 golongan itu saja orang masuk surga. Selain daripada itu masuk neraka semua. Timbul pertanyaan, kenapa orang gila, kenapa orang bodoh yang masuk surga? Pernah kita dengar kisah Laila Majnun. Laila Majnun, Majnun gila kan, Majnun gila.
Ada seorang laki-laki bernama Qais, saking sukanya dengan Laila, pikirannya Laila, dan nama Laila sini. Saya. Laila ada. Gila ada. Saking sukanya dengan Laila, apa dia katakan? Debu yang ada di telapak kaki sandalnya Laila itu lebih kucintai daripada bumi dan seisi-isinya. Itu kata Qais, saking cintanya dengan Laila. Lewat depan rumah Laila dah senang, nampak atap rumah Laila dah senang. Kenapa dia dikatakan gila? Karena dia tergila-gila, pikirannya cuma satu, Laila, 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 Laila. Kenapa orang masuk surga itu orang gila? Karena tergila-gila pada Allah. Itu intinya. Jadi kalau mau masuk surga, tergila-gilalah pada Allah. Pikiranmu cuma satu, Allah. Pergi kantor, Allah. Pergi ke ladang, Allah. Pergi ke kebun sawit, Allah. Apa lagi? Kemana-mana, Allah. Tergila-gila pada Allah. Jadi kalau orang tergila-gila pada Allah, segala sesuatu yang dia lakukan, dia niatkan untuk Allah. Karena semua yang dia lakukan bernilai pahala, bernilai ibadah di sisi Allah. Tergila-gila pada Allah. Yang kedua, orang masuk surga itu orang bodoh. Kenapa orang bodoh? Kalau ada orang yang merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih pintar, merasa dirinya lebih dan lebih, tak akan pernah masuk surga. Karena kata Nabi, siapa yang ada dalam hatinya sebesar biji zarah, dalam hatinya ada sifat kesombongan sebesar biji zarah, tidak akan masuk surga. Iblis dilemparkan dari surga karena satu kesalahan, karena menganggap diri lebih hebat daripada Adam, menganggap diri lebih suci daripada Adam. Jadi kalau kita ini merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, merasa lebih, tak akan pernah masuk. Jadi kalau orang masuk surga itu cuma dua, menggila, tergila-gila pada Allah, dan orang yang tak pernah merasa hebat. Karena wama utitu minal ilmi illa qalila. Saya duduk di hadapan Bapak Ibu sekalian ini bukan merasa diri saya paling hebat, enggak. Diri saya lebih hebat daripada Bapak Ibu. Bapak Ibu ini mungkin adalah orang tua saya, guru-guru saya yang ilmu jauh lebih tinggi daripada saya. Tapi tugas kita adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling tawasau. Tawasau itu tafa'ala, tafa'alu, maknanya lil musyarakah. Saling mengingatkan. Kalau umpamanya ada hakim yang diingatkan oleh PP, Pak, ini salah putusannya, ya diperbaiki demi kebaikan kita bersama. Hakim juga mengingatkan PP-nya, oh ini pasnya salah, oh diperbaiki demi kebaikan kita bersama. Saling mengingatkan, itu yang paling penting. Saling mengingatkan dengan dalam kebaikan. Yang penting itu. Kalau mau diingatkan, harus kita terima kritik dan masukan itu demi kebaikan. Orang kalau diingatkan tak mau, itu berarti dalam hatinya ada sifat kesombongan. Oh, enggak mungkin. Dia tuh baru kemarin itu jadi baru kemarin sore ya. Baru kemarin sore udah bisa mengingatkan. Enggak, jangan. Kalau seandainya ada kebaikan yang disampaikan siapapun itu, terima dengan baik. Pernah kita dengar kisah Imam Al-Ghazali. Belajar dia dari seorang perompak, dari seorang perampok. Di tengah perjalanan ada seorang perampok yang mengambil buku catatan. Ketika di perjalanan itu dia melihat apa kata Imam Ghazali, jangan engkau ambil ini, salah satu ini, jangan diambil. Selain daripada itu ambillah, kata Imam Ghazali. Tentu perampok ini penasaran apa yang dibawa oleh Imam Ghazali. Ternyata yang dibawa oleh Imam Ghazali adalah buku-buku catatan-catatan. Apa kata perampok ketika itu? Al-ilmu bis-sudur wa la kitab. Ilmu itu bukan di buku, tapi ilmu itu bukan di buku, tapi di hati. Semenjak itulah Imam Al-Ghazali berubah. Imam Al-Ghazali belajar dari itu. Ilmu itu bukan di dalam catatan, tapi ilmu itu di hati. Boleh di dalam catatan, tapi masukkan semua di hati, masukkan di pikiran. Imam Al-Ghazali belajar dari seorang perampok. Bayangkan itu. Jadi ketika ada sebuah nasihat, siapapun yang menyampaikannya, ketika itu baik, terima dengan lapang dada.
terima dengan lapang dada demi kebaikan kita bersama. Imam Al-Ghazali belajar dari seorang alim. Karena tugas kita ini adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan dalam kebaikan dan saling ingat mengingatkan dengan kesabaran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bimbingan mental ini yang kita lakukan setiap sekali 2 minggu ini supaya kita ingat dengan Allah, supaya kita ini kembali ke jalan yang benar. Karena iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Manusia itu akan semakin dekat dengan hari kiamat, dengan hari hisabnya. Kalau seandainya manusia itu dalam keadaan lalai dan keadaan lupa, maka yang dalam keadaan lalai ini, yang dalam keadaan lupa ini kita coba luruskan kembali. Ini tugas kita bersama. Kantor kita ini alhamdulillah mendapatkan predikat UBK. Banyak orang menganggap PA Ujung Tanjung ini dipandang dengan sebelah mata oleh orang-orang. Sebagaimana yang disampaikan oleh pembina Abel tadi, dipandang sebelah mata oleh orang. Tapi kita harus buktikan bahwa kita ini bisa untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya untuk tahun kapanpun itu melayani. Kita bisa 5R, 5S, ramah, senyum dan lain sebagainya, sapa dan sebagainya. 5R, 5S itu kita bisa laksanakan melayani masyarakat. Jam 9 sidang tank, jam 9 mulai sidang. Itu harus. Karena kita di relas panggilan jam 9 sidang, mulai jam 9 sidang. Masyarakat sudah lama menunggu. Jangan sampai kita gara-gara hal-hal yang seperti ini predikat WBK ini akan dicabut oleh orang gara-gara kita tidak bisa melayani masyarakat. Insya Allah tekankan abdi masyarakat. Nama abdi itu budak, abdi pelayan masyarakat. Kita ini pelayan daripada masyarakat. Masyarakat itu adalah raja. Kita layani mereka dengan sebaik-baiknya. Karena kita digaji oleh negara ini untuk menjadi pelayan masyarakat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa berbenah lagi. Manusia itu tidak ada yang tidak bersalah. Manusia itu pernah melakukan kesalahan. Apapun kesalahannya itu, kalau bisa kita minimalisir, kita minimalisir. Supaya kita ini menjadi orang-orang yang terbaik. Karena boleh jadi ada mungkin sebuah mungkin ini bukan hadis atau apa. Orang yang sama saja tahun kemarin dengan tahun sekarang itu adalah orang yang berugi. Kalau tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, itu adalah orang yang celaka. Harusnya tahun ini kita lebih baik daripada tahun. Itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berbenah lagi, memperbaiki diri kita, mana yang kurang, mana yang mana yang tidak pada tempatnya, kita perbaiki lagi. Semoga kita WBK itu hanya predikat, tapi yang paling penting adalah predikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada manusia. Bisa memberikan manfaat kepada manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Karena ini live streaming ya. Live streaming. Bukan. Nanti kita masukkan ke YouTube. Boleh jadi dalam penyampaian saya banyak yang kekurangan, banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau bisa kita ramaikan ini lagi. Baik siapapun ramaikan. Masyarakat pun boleh masuk ke sini supaya kita bisa saling ingat. Mungkin hanya itu. Ada kira-kira pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Coba dia pula ya kan? Baik. Oh iya, tertulis ya. Mungkin hanya itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian yang telah disampaikan. Saya menyimpulkan setidaknya ada 3 poin yang disampaikan oleh Ustaz Putra. Pertama, jangan sampai kita menunda-nunda pekerjaan.
dari pekerjaan kita sehari ini yang paling penting sebetulnya sholat 5 waktu. Ya, jadi siang nanti kita buktikan bahwa kita tidak menunda-nunda kewajiban dari Allah. Kemudian yang kedua, bahwa kita harus selalu merasa bodoh. Nah, ini penting memang. Orang profesor kalau dinasihati, kalau dia merasa pintar, dia tidak akan masuk. Jadi kita harus selalu merasa ilmu kita ini kurang. Kemudian yang ketiga tadi, kita harus selalu saling mengingatkan. Tadi bekerja ada yang lalai, diingatkan. Ada yang lalai, diingatkan. Ini mungkin pada pertemuan kedua ini alhamdulillah kita telah sampaikan. Terus ini ada kemajuan di rekam ya, jangan lupa like, subscribe, and share. Kan masuk juga bayarnya di moderator. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyematan kapan? Langsung ke atas. Jumat lah, Jumat. Ada sampai ke pembina, oh iya Jumat. Pak, jadi Pak Rizal yang